Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas 6 pada mata pelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Pada pelajaran tema 1 kita kali ini, kita akan membahas tentang ASEAN. Untuk itu, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku tema 1 kalian dan alat tulisnya. Marilah sama-sama kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, di sini kalian lihat ada sebuah logo atau lambang, yaitu lambang dari ASEAN. Lambang ASEAN ini memiliki makna dan arti. Apa saja makna dan arti dari lambang ASEAN ini? Ayo sama-sama kita akan jelaskan. Arti dan makna logo ASEAN. Yang pertama, warna merah memiliki arti keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Pada logo di situ ada yang berwarna merah. Selanjutnya, warna biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. Selanjutnya, warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Warna putih memiliki arti kesucian. Dua lingkaran berwarna biru dan putih memiliki arti persatuan antar negara-negara anggota ASEAN. 10 tangkai padi yang berwarna kuning memiliki arti negara-negara anggota ASEAN. Apa saja negara anggota ASEAN? Yaitu seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, kata atau tulisan ASEAN memiliki arti bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah, itulah makna dan arti dari logo ASEAN. Jadi logo ASEAN ini dibuat memiliki arti dan makna tertentu sesuai dengan warna dan bentuknya. Selanjutnya kita akan lihat apa itu ASEAN dan bagaimana sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN ini kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Jadi dalam bahasa Inggris, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu disingkatnya disebut sebagai Perbara. Perbara itu kepanjangan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN atau Perbara ini merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Kapan ASEAN didirikan? ASEAN didirikan di Bangkok. Bangkok itu adalah sebuah kota di negara Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Jadi ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Apa itu deklarasi? Deklarasi itu sejenis musyawarah atau perundingan kesepakatan. Terdapat 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 5 negara tersebut masing-masing diwakili oleh
Abdul Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, jadi kelima negara ini yang mengawali terbentuknya ASEAN dengan diwakili oleh masing-masing utusan, ya, yaitu dari masing-masing negaranya. Selanjutnya bergabung 5 negara lain, yaitu Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Jadi yang awalnya ASEAN itu terdiri dari 5 negara, dengan perkembangannya bergabunglah negara-negara lain di Asia Tenggara, yaitu 5 negara lagi, sehingga jumlah ASEAN negara yang mengikuti ASEAN, ya, jadi ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Inilah 10 negara anggota ASEAN. Selanjutnya kalian perhatikan di sini adalah bendera negara-negara anggota ASEAN. Jadi anggota ASEAN yang terdiri dari 10 negara. Berikut ini adalah bendera dan peta negara tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan coba menjelaskan satu persatu dari sebagian negara anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Nah, ini adalah lambang atau bendera dari Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Mata uang Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Selanjutnya, di sini ada gambar adalah Kampung Ayer. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sampai menjadi pusat pemerintahan. Saat itu banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betara. Nah, Awang Alak Betara ini adalah penemu negara Brunei Darussalam. Selanjutnya, kata Brunei berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Jadi, kalau kita artikan Brunei Darussalam ini adalah sebuah kata yang digabungkan dari nah baru dengan Darussalam. Jadi digabungkan menjadi Brunei Darussalam. Artinya adalah tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, nah ini tradisi atau kebiasaan di Brunei, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Jadi ketika kita berbicara atau ngobrol, kita menunjuk dengan telunjuk, itu dianggap sikap yang kasar. Ya, mungkin dia menunjuk dengan menggunakan 5 tangan, ya, atau dengan 1 ibu jari. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Maksudnya, orang Brunei tidak berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Jadi ketika bertamu, orang Brunei ini selalu melepaskan alas kaki, yaitu sepatu atau sandalnya ketika memasuki rumah orang lain dalam bertamu. Inilah adat ataupun kebudayaan yang ada pada negara Brunei Darussalam. Selanjutnya Malaysia. Malaysia ini benderanya seperti yang dilihat di sini. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Selanjutnya kebudayaan. Kita lihat di sini patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. UNESCO ini salah satu bagian bidang dari PBB, ya. Jadi kota Georgetown ini terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, jadi Malaysia ini rumpun hampir mirip dengan Indonesia, ya. Jadi bahasanya pun bisa kita mengerti walaupun logatnya agak berbeda antara Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya Filipina. Ini adalah lambang atau bendera dari Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila. Mata uang Filipina adalah peso. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupannya, budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pangpango, dan Pangasinense. Po dan Apo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Jadi orang Filipina ketika menyapa atau memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Po atau Apo. Ya, Po dan Opo. Ini untuk panggilan kepada orang yang lebih tua di Filipina. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salaman yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, pada gambar kalian lihat di situ ada sebuah tarian namanya tarian tinikling. Tarian ini merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, jadi biasanya kita memainkan di Indonesia itu, ya, permainan tinikling ini. Alatnya itu 2 bilah bambu yang
sentuh-sentuhkan ke tanah. Nanti satu atau beberapa orang dengan kaki satu, ya, dia melompat-lompat agar tidak terjepit oleh bambu tersebut. Ini adalah permainan yang berasal dari Filipina, disebutnya tarian tinikling. Selanjutnya Kamboja. Ini adalah bendera Kamboja. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Mata uang Kamboja adalah riel. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Jadi gambar-gambar yang terukir pada tembok itu disebut relief. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya agar untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Jadi makanan yang terkenal di Kamboja bernama cha. Artinya apa? Tumisan. Itu adalah kebudayaan yang ada di negara Kamboja. Selanjutnya Myanmar. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw, ya. Sebelumnya Myanmar ini ibu kotanya adalah Burma, ya. Nah, seiring dengan perkembangan ibu kota Myanmar ini berpindah. Ya, Myanmar ibu kotanya berpindah menjadi Naypyidaw. Mata uang Myanmar adalah kyat. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Nah, di situ lihat pada gambar seorang anak yang memakai pakaian longyi, yaitu sarung yang dilipat, ya, pada bagian perut sampai dengan betis. Inilah kebudayaan yang ada pada negara Myanmar. Selanjutnya Vietnam. Ini adalah negara Vietnam, ya, benderanya seperti itu. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Mata uang Vietnam adalah dong. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Bisa kalian lihat pada gambar, tuh ada seorang anak di tengah-tengah lingkaran. Nanti anak tersebut, ya, matanya ditutup. Jadi anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup. Selanjutnya menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Itu adalah permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup dari negara Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemukan di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk ngobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam.
Selanjutnya Laos. Ini adalah bendera Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Mata uang Laos adalah Kip. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Berarti kalau di Indonesia ini sama dengan bola takraw. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hao Niao, yang artinya anak turunan nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Inilah kebudayaan yang ada di negara Laos. Selanjutnya Singapura. Ini adalah bendera Singapura. Ya, hampir mirip dengan bendera Indonesia, merah putih, cuman berbedanya ada simbol bulan dan bintang di warna merahnya. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion ini adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Bisa kalian lihat pada gambar, itu ada patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki kebudayaan jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki ke mana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, ini adalah kebudayaan atau bentuk dari budaya yang ada di negara Singapura. Selanjutnya Thailand. Ini adalah bendera Thailand. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Mata uang Thailand adalah baht. Nah, jadi Thailand ini adalah pusat dibentuknya ASEAN. Ini ada di Thailand yang ibu kotanya bernama Bangkok dan mata uangnya adalah baht. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Jadi dari 10 negara anggota ASEAN, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa adalah negara Thailand. Jadi selain Thailand, itu pernah dijajah oleh bangsa Eropa, ya, khususnya negara di Asia Tenggara. Thailand adalah Thailand dalam bahasa Thai adalah Prathet, ya, Prathet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan
Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mengaruhi kehidupan masyarakat di Thailand. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Nah, jadi tradisi minum teh ini di Indonesia sama dengan tradisi minum teh di Thailand. Makanya dikenal ada teh poci. Dan sekarang sudah banyak minuman-minuman yang ada di Indonesia ya. Ini dari Thailand disebutnya Thai Iced Tea, yaitu minuman teh yang disajikan secara dingin. Selanjutnya, setelah tadi kita menjelaskan kebudayaan yang ada di negara-negara Thailand dan juga negara-negara lainnya, ya khususnya di negara-negara anggota ASEAN. Nah, di sini kita akan lihat letak geografis, ya, kondisi geografis Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu memiliki 11 negara, ya, di antaranya satunya adalah Timor Leste. Jadi Timor Leste itu termasuk dalam anggota geografis Asia Tenggara. Tapi di dalam ASEAN, nah, Timor Leste belum resmi menjadi anggota ASEAN. Nah, jadi negara di Asia Tenggara itu ada 11 negara. Dari yang anggota ASEAN 10 dan satunya adalah Timor Leste yang baru-baru ini yaitu memisahkan diri dari Indonesia tetapi belum bergabung di ASEAN. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Bengala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Selanjutnya, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu ada daratan berbentuk semenanjung, yaitu wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Ada daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Inilah letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.